Assalamualaikum Ananda Soleh-Solehah. Bagaimana kabar Ananda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat belajar. Ananda Alhamdulillah hari ini bersama dengan Ustazah kembali di mata pelajaran IPA. Sebelum belajar, siapkan diri Ananda, siapkan alat tulisnya, dan jangan lupa mengawali belajar dengan berdoa agar diberi kemudahan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, langsung saja ya kita mulai pelajaran hari ini dengan penuh semangat. Selamat belajar. Ananda, apakah pernah menyaksikan pertandingan bola basket? Nah, dalam suatu pertandingan bola basket atau permainan bola basket itu, kita bisa melihat ya bahwa bola basket itu dapat memantul. Nah, bagaimana ya bola basket yang merupakan benda yang tidak hidup dapat bergerak juga? Apakah benar benda itu dapat bergerak? Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang gerak benda dan hukum Newton. Kemarin kita sudah belajar tentang gerak pada makhluk hidup. Nah, sekarang kita belajar tentang gerak pada benda yang tidak hidup. Tujuan pembelajaran kita yaitu Ananda mampu menganalisis gerak pada benda. Kemudian Ananda mampu menganalisis hukum Newton tentang gerak. Yang ketiga, Ananda mampu menganalisis penerapan hukum Newton pada gerak makhluk hidup dan benda. Yang keempat, Ananda mampu menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, jadi seperti yang tadi sudah kita bahas ya, bahwa bola basket yang merupakan benda yang tidak hidup pun bisa bergerak memantul tadi. Nah, sebenarnya Ananda, setiap benda itu dapat bergerak karena adanya tarikan ataupun dorongan yang disebut dengan gaya. Contohnya seperti angin. Angin kan bukan makhluk hidup, tapi angin itu bisa bergerak, bahkan menggerakkan benda yang lain. Nah, itu contoh simpelnya. Intinya adalah benda pun bisa bergerak, tapi bukan berarti benda itu termasuk ke dalam makhluk hidup, karena ciri makhluk hidup kan bergerak. Tidak ya, tapi memang benda ada saatnya dia bisa bergerak ketika dia mendapatkan gaya. Nah, macam-macam gaya banyak ya sebenarnya gaya itu. Ada gaya gravitasi, gaya tarik bumi tadi, terus ada gaya magnet, ada gaya listrik, ada gaya gesek, dan sebagainya. Nanti insya Allah kita akan mempelajari tentang gaya-gaya ini di bab-bab selanjutnya. Nah, hari ini kita akan fokus pada hukum Newton. Hukum Newton itu adalah sebuah hukum yang diprakarsai atau ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Sir Isaac Newton. Jadi beliau itu merumuskan hukum gravitasi universal. Awalnya beliau mengetahui adanya gaya pada sebuah benda ketika beliau memperhatikan buah apel yang jatuh dari pohonnya. Nah, ketika buah apel tadi jatuh bergerak ke bawah, disitulah Sir Isaac Newton ini melakukan penelitian. Gaya apa yang menyebabkan apel tadi jatuhnya ke bawah, tidak ke atas ya, tapi dia jatuhnya ke bawah. Nah, itu akhirnya muncullah sebuah penelitian dan juga mendapatkan sebuah persamaan atau hukum yang kita pelajari sampai sekarang. Oke, untuk hukum Newton ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, hukum Newton 1 yang bunyinya adalah jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Jadi ketika tidak ada gaya sama sekali atau gaya yang bekerja tadi 0, maka bendanya akan diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Oke, sekarang coba ya kita lihat ya contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk hukum Newton 1 ini adalah jumlah gaya, F ini artinya gaya atau force ya dalam bahasa Inggris, berarti gaya sama dengan 0. Ini hukum Newton 1. Tidak ada gaya yang bekerja. Contoh, ketika kita berkendaraan ya dalam posisi duduk seperti ini, kemudian ketika direm justru badan kita maju ke depan. Nah, itu menunjukkan bahwa ketika suatu benda itu tiba-tiba kehilangan gaya, maka dia akan berusaha untuk mempertahankan posisinya. Itulah yang menyebabkan terjadinya gaya inersia ya, atau keadaan benda bertahan pada posisinya. Contoh yang kedua, misalnya mobil yang semula diam, ketika digas itu kita justru tertarik ke belakang, padahal mobil tadi digas itu kan menuju ke depan, tapi kita tertarik ke belakang karena itu tadi kita berusaha mempertahankan tubuh kita supaya jangan tertarik. Jadi ini ya, pada dasarnya hukum
Newton 1 ini menunjukkan bahwa benda itu diam atau dia bergerak, tapi geraknya itu dengan kecepatan yang tetap. Oke, sekarang kita coba mempelajari hukum Newton 2. Hukum Newton 2 ini berbunyi, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya, dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Jadi seperti ini Ananda. Kita lihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Di sini ada seorang anak yang mengambil air dari sumur menggunakan katrol ya. Percepatan anak tadi mengangkat air itu berbanding lurus dengan gayanya. Bila anak ini kuat, maka dia akan semakin cepat menariknya. Sebaliknya, jika anak tadi gayanya kecil atau dia lemah, maka percepatannya pun juga kecil, lambat sekali ya. Jadinya itu berbanding lurus ya. Nah, berbanding terbalik dengan masanya. Bila air yang diangkat tadi berat, maka anak tadi akan semakin lambat mengangkat. Sebaliknya, jika air yang diangkat itu ringan saja, maka semakin cepat air tadi naik ke atas. Nah, itu ya hukum Newton 2 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk persamaannya yaitu gaya tadi sama dengan massa dikali percepatan. M untuk massa, A untuk akselerasi atau percepatan. Ini rumusnya. Nah, untuk hukum Newton 3 itu berlaku hukum yaitu sebuah benda mengerjakan gaya pada benda lain, maka benda lain akan memberikan gaya yang besarnya sama, tapi berlawanan arah. Contoh, nah seperti kita memantulkan bola. Kita memberikan gaya dorong kepada bola sehingga bola tadi jatuh ke lantai. Sebaliknya lantai yang menerima itu akan membalas dengan memberikan gaya yang sama besar. Semakin kuat kita mendorong bola tadi ke lantai, maka pantulannya pun akan semakin besar. Sebaliknya, kalau kita memantulkannya dengan gaya yang kecil, maka nanti balasan dari lantai pun kecil. Jadi ada yang disebut dengan aksi reaksi. Kita memberi aksi, maka benda yang kita berikan gaya tadi akan membalas dengan reaksi. Contoh lain, ketika kita memukul dinding ya, dinding yang keras kita pukul dengan tangan kita, maka tangan kita akan merasakan sakit karena mendapatkan gaya balasan dari dinding. Semakin keras kita memukul, maka tangan kita semakin sakit. Jadi itu ya, untuk hukum Newton 3 itu disebut juga dengan hukum aksi reaksi. Oke, kita coba untuk melihat contoh-contoh soal pada penerapan hukum Newton ini. Jadi untuk satuan gaya ya, lambang gaya itu F besar, force. Atau berarti gaya, satuannya adalah Newton. Terus M ini berarti massa, satuannya kilogram, dan A adalah percepatan, satuannya meter per sekon pangkat 2. Jadi untuk mencari gaya itu rumusnya massa dikali percepatan. Dalam satuan internasional, kalau kita ingin mengetahui dapatnya Newton itu dari mana, yaitu satuannya kita bagi. Kilogram, kita pakai di sini ya, kilogram dikali meter per sekon pangkat 2. Kan massa dikali percepatan sama dengan kilogram dikali meter per sekon pangkat 2. Dapatlah satuannya Newton. Nah, ini juga sudah kita pelajari ya di kelas 7 tentang besaran dan satuan. Oke, mudah-mudahan Anda masih ingat. Di sini ada contoh soal, Ustazah sengaja menyajikannya dengan cerita yang hampir mirip. Di sini perbedaannya cuma percepatannya saja. Kita lihat dulu yang warna merah ini. Sebuah balok bermassa 20 kg bergerak dengan percepatan 3 meter per sekon pangkat 2. Berapa gaya yang bekerja sehingga balok tersebut dapat bergerak? Jadi kita ketahui dari soal ini massanya ada 20 kg. Percepatannya ada 3 meter per sekon pangkat 2. Yang ditanyakan adalah gaya. Rumusnya massa dikali percepatan. Berarti 20 dikali 3 sama dengan 60 Newton. Nah, yang kedua, di sini baloknya juga 20 kg, tapi dia bergerak lebih lambat, yaitu 2 meter per sekon pangkat 2. Yang di sini dia 3 meter setiap sekon pangkat 2-nya, yang di sini cuma 2 meter, berarti di sini lebih lambat. Nah, coba kita buktikan. Kita hitung ya. Caranya sama, yaitu kita kalikan 20 dikali 2 sama dengan 40. Karena gayanya lebih kecil, dia bergeraknya lebih lambat. Nah, sebaliknya, karena gayanya besar, dia bergeraknya lebih cepat.
Jadi ini ya yang membuktikan bahwa gaya itu dipengaruhi oleh massa dan juga percepatan. Nah, ada lagi contoh soal yang lain. Misalnya, ada sebuah benda, massanya itu 5 kg, berada di atas lantai yang licin. Baloknya tadi, benda yang berbentuk balok tadi didorong dengan gaya sebesar 10 Newton. Hitunglah percepatan. Karena dia menyuruh mencari nilai A, maka rumusnya kita balik menjadi gaya dibagi massa, yaitu 10 dibagi 5 sama dengan 2 meter per sekon pangkat 2. Jadi ini sama ya, rumusnya sama, hanya saja dia yang ditanyakan itu beda dengan soal yang tadi, makanya rumusnya itu kita balik. Ingat ya rumusnya. Terus ada juga contoh yang selanjutnya. Nah, di sini kita ketahui ada sebuah benda ya berbentuk segi panjang atau segi 4 ini ditarik oleh gaya 1 dengan jumlah 40 ke arah kiri, sedangkan gaya kedua dan gaya ketiga menariknya ke arah kanan. Jumlahnya itu ada 26 dan 14. Nah, jadi bagaimana untuk menghitung gayanya? Ini terjadi pada kasus tarik tambang ya Ananda ya, karena kan kita tarik tambang itu setiap orang punya gaya atau kemampuan yang berbeda-beda, ada yang kuat, ada yang tidak. Nah, jadi coba kita hitung ya. F2 ditambah F3, kenapa ditambah? Karena dia searah nih, dia sama-sama menuju ke sebelah kanan, jadi kita tambahkan saja 26 tambah 14, terus berlawanan arah dengan yang sebelah kiri, karena berlawanan kita jadikan minusnya 40. 26 ditambah 14 sama dengan 40, 40 dikurang 40 sama dengan 0. Karena nilainya 0 atau seimbang, maka batu tadi tidak akan bergerak atau benda ini tidak akan bergerak ya. Karena sama-sama kuat nih. Nah, di sini walaupun dia sendirian tapi dia kuat. Di sini walaupun berdua tapi kekuatannya itu lebih kecil ya, atau ketika dijumlahkan sama dengan yang sebelah sini. Akhirnya benda tadi tetap dalam keadaan di tempat. Karena hasilnya resultan gayanya adalah 0. Oke, beda kalau ada yang lebih kuat. Kalau ada yang lebih kuat, maka benda tadi akan bergeser ke arah yang lebih kuat. Ya, seperti tarik tambang tadi. Nah, di sini ada penerapan hukum Newton pada gerak makhluk hidup. Contohnya pada gerak burung ini. Burung ini kan bisa terbang ya. Itu kemarin kita sudah belajar bahwa dia punya kemampuan untuk mengangkat tubuhnya sehingga seimbang di udara karena adanya gaya dorong dari sayap ke bawah dan gaya angkat dari burung itu ke atas. Karena sama nilainya itu tadi, akhirnya dia bisa seimbang di udara. Nah, contoh lain seperti ketika kita berenang. Kita berenang itu kita mengayuh ke arah belakang ya, tapi justru badan kita maju ke depan. Itu pun juga penerapan hukum Newton. Jadi dia memberikan arah yang berlawanan dari gaya yang kita berikan ya, atau akselerasi tadi. Nah, ini pun juga termasuk bukti dari hukum Newton. Coba kita lihat di sini kecepatan gerak hewan beda-beda ya. Semakin hewan tadi bertubuh besar, semakin masanya besar, maka kemampuan geraknya terbatas. Sebaliknya, semakin langsing, semakin kecil tubuh hewan tadi, maka dia kemampuan geraknya tuh lebih cepat. Karena juga dipengaruhi oleh massa. Oke. Jadi kesimpulan materi kita hari ini, gerak benda itu terjadi karena adanya gaya. Gaya dalam satuan internasionalnya adalah Newton. Hukum Newton 1 berbunyi, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda akan diam. Dan benda akan bergerak dengan kecepatan tetap selama tidak ada gaya eksternal yang mengenainya. Tidak ada gas, tidak ada rem, maka sebuah benda itu akan bergerak dengan kecepatan yang tetap. Terus hukum Newton kedua itu berbunyi, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Oke, ini sudah juga saya jelaskan. Hukum yang ketiga itu berbunyi, jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan membalas gaya pada benda A yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Oke, jadi ini ya materi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini adalah materi terakhir kita di bab ini, jadi insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan melakukan penilaian akhir bab. Ananda, demikianlah materi yang kita pelajari hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ananda jaga kesehatan selalu ya, jangan lupa juga untuk berusaha membantu ayah bunda di rumah. Semangat dalam beribadah dan semangat dalam belajar. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.